Desa adat Sulang terletak di Kabupaten Klungkung, mempunyai luas wilayah sekitar 64 hektar dengan jumlah penduduk 595 jiwa dan krama adat Mipil 142 krama. Desa adat Sulang terdiri atas dua banjar adat, yakni Banjar Adat Kawanan dan Banjar Adat Kanginan. Dari segi potensi yang dimiliki Desa Adat Sulang, sangat mengandalkan potensi sumber daya manusianya dengan kreativitas yang sangat tinggi. Masyarakat di Desa Adat Sulang bermata pencaharian sebagai perajin kain, pembuat banten, dan usaha lainnya. Selain itu, potensi alam seperti perbukitan, untuk pengelolaannya akan bekerja sama dengan desa dinas dengan melengkapi fasilitas wahana olahraga atau trekking dengan menyuguhkan pemandangan alam laut yang menakjubkan. Pendesa Desa Adat Sulang, I Gusti Ngurah Bagus Putra mengatakan, selain mempunyai potensi sumber daya manusia dari pengrajin banten dan kupas kelapa, Desa Adat Sulang juga sangat mengandalkan potensi SDM dari para pengrajin kain endek tradisional khas Desa Adat Sulang Klungkung. Hal ini tentu menjadi daya tarik dan ciri khas Desa Adat Sulang yang sampai saat ini masih melestarikan dan mempertahankan keberadaan salah satu warisan budaya leluhur berupa kain tradisional endek. Desa Adat Sulang puniki terdiri dari dua Banjar Adat Kawanan dan Banjar Adat Kanginan. Secara umum Desa Adat Sulang puniki ya mempunyai potensi yang cukup banyak, walaupun penduduknya relatif kecil, akan tetapi potensi penduduknya terutama SDM itu yang rasa cukup memadai. Yang pertama dari sumber daya manusia. Jadi krama kami kurang lebih 92 orang yang menggeluti, yang menekuni untuk pengrajin endek, dan ini pun ya perlu juga bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari kabupaten, khususnya terkait dengan pemasaran. Barangkali pemasaran ini sangat-sangat penting dalam rangka bisa meningkatkan produktivitas kain endek itu sendiri. Di awal tahun 2021 ini, pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan surat edaran Gubernur Bali nomor 4 tahun 2021 tentang penggunaan kain tenun endek Bali, kain tenun tradisional Bali. Kebijakan baru tersebut didasarkan pada pertimbangan yaitu kain tenun endek Bali, kain tenun tradisional Bali merupakan warisan budaya kreatif masyarakat Bali yang wajib dilestarikan dan dilindungi serta digunakan dan diberdayakan sebagai jati diri masyarakat Bali. Khususnya di Desa Adat Sulang, pengrajin kain endek sangat menyambut positif dengan dikeluarkannya kebijakan baru ini oleh pemerintah. Selain bisa meningkatkan permintaan pasar, karena menghimbau agar krama menggunakan kain endek setiap hari Selasa, tetapi juga sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap UMKM dan warisan lokal Bali agar terus bisa berkembang meskipun di tengah pandemi seperti sekarang ini. Kesulitannya yang paling yang rasakan ini sebenarnya mungkin penjualan saja. Ini penjualan ini karena yang bersaing dengan kain-kain luar, ataupun yang pemasaran ini lewat di pasar Klungkung dan langan-langanan dari luar yang datang ngambil ke rumah, ya. Dijual juga ada ke Tabanan, ke Negara, Karangasem seperti itu, ada yang ngambil ke rumah, gitu. Lainnya yang jual di pasar Klungkung. Ya semenjak ada edaran ini, yang rasakan lebih bagus sekali karena paling sedikit ya semenjak Pak Gubernur datang ke rumah niki tiap hari wenten nak pembahasan niki sedurung pun niki sampai 1 bulan mungkin ya beberapa bulan tidak ada yang datang untuk menanyakan endek, yang akan beli menanyakan aja belum ada kan seperti itu. Semenjak Pak edaran surat Pak Gubernur sudah wenten manten yang ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur, tindak yang terkait sampai niki. Industri rumah tangga pembuatan kain endek di Desa Adat Sulang diharapkan pula agar bisa mempertahankan kualitasnya untuk bisa tetap bersaing dan tetap eksis sebagai ciri khas Desa Adat Sulang, serta sebagai upaya membangun dan mengembangkan industri kecil serta menengah berbasis budaya untuk memperkuat perekonomian krama Bali, khususnya di Desa Adat Sulang sendiri. Sementara kami secara ini belum
banyak bisa investasi, akan tetapi kami tetap mendorong itu kerama kami untuk bisa menekuni pengrajin ndak, karena ini bersifatnya industri rumah tangga, kerajinan rumah. Sedangkan dalam upaya mendukung program pemerintah Provinsi Bali dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali yang berkonsepkan kepada Trihitekarana, yakni parahyangan, pawongan, dan pelemahan, yang dibantu adanya dana semesta di masing-masing desa adat di Bali, khusus di Desa Adat Sulang, telah mengimplementasikannya baik dengan pembangunan fisik maupun pelaksanaan kegiatan masyarakatnya. Seperti pembangunan Balai Gong di Pura Dalem, pembangunan Balai Peselang di Pura Puseh, serta merencanakan ngaput Balai Kulkul, dan untuk penataan setre Desa Adat Sulang. Diharapkan pula untuk pembangunan Bupda di bulan April tahun ini bisa berjalan dengan baik. Dari tahun 2018 kami sudah melaksanakan kegiatan terkait dengan perehaban, baik di Pura Dalem ataupun Pura Puseh dan Balai Agung. Di Pura Dalem kami barusan itu melaksanakan pemugaran candi, bentar, dan tembok penyekar yang sebelumnya dari PC, sekarang sudah batu padas Karangasem. Dana yang dipakai adalah BKK, bantuan semesta dari provinsi, dan beberapa PAD untuk bisa melengkapi. Karena kalau kami pergunakan dana BKK semua itu, kami cuma dapat dana 300. Sedangkan di satu sisi bukan itu saja yang menjadi prioritas kami. Kami ingin di desa adat ini punya nilai ekonomis yang lebih tinggi. Selain potensi sumber daya manusia, Bendesa Desa Adat Sulang juga berencana untuk membangkitkan potensi alam yang dimiliki Desa Adat Sulang dengan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait sebagai upaya meningkatkan dan membangun standar kualitas pelayanan kepariwisataan dan produk wisata secara komprehensif. Kami juga mempunyai potensi bebukitan, dan ini juga cukup potensial menurut kami, dan ini kami akan kerjasama dengan Desa Dinas untuk kami bangun semacam wahana olahraga berupa trekking begitu, karena dari atas bukit itu panorama dari atas itu terutama lautnya itu cukup baik, itu cukup indah, itu cukup baik kelihatannya dari atas, sehingga itu akan kami kembangkan ke depan. Usaha dalam membangun desa adat, khususnya di Desa Adat Sulang, melalui pemberdayaan sumber daya manusia serta memanfaatkan potensi lain yang dimiliki, tentu bertujuan untuk membangkitkan ekonomi masyarakat dan memberikan kesejahteraan sesuai dengan pembangunan Bali yang menjadi arah kebijakan pembangunan Bali sebagai pelaksanaan pola pembangunan semesta berencana. Hal ini tentunya diharapkan mendapat dukungan dari semua pihak, utamanya pemerintah Provinsi Bali, baik dalam segi pembinaan maupun bantuan dana kepada desa adat. Potensi-potensi yang kami miliki kiranya bisa direspon untuk nanti mendapat perhatian dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, karena potensi kami kalau memang tidak kita bina, kita tidak mendapat pembinaan, tidak mendapat dukungan dari pemerintah, tentunya tidak akan bisa kita harapkan bisa tumbuh dengan baik begitu. Niki mangde idang bersidayang talar jagi ngin kinang menawi weten seni lan budaya riki mangde bisa napia saneka terakomodir, bisa terlaksana kenten itu mawanan tidang nunas mangde dana harapan ditang ring pemerintah provinsi ngkasta niki dana saking BKK pun niki mangde ketingkatan niki.
Perencanaan dan program Desa Adat Sulang tentu merupakan upaya untuk menuju Bali era baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama, yakni alam, keagama, dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Trihita Karana yang berakar dari kearifan lokal Satkerti.